Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Dani Haris channel. Dan di video saya kali ini saya bakalan ngetes ride ya kawan, ngetes ride motor CBR 250 RR. Ya ini alhamdulillah kawan, ini punya saya sendiri. Dan ini menjawab pertanyaan kalian semua ya, Bang kenapa Satriapnya jual, kan padahal itu banyak kenangan. Banyak banget yang komentar seperti itu ya, baik di YouTube maupun di Instagram saya. Jadi alasannya ini kawan, demi buat beli ini ya. Dan ini adalah tipe yang Black Freedom kawan ya. Ini kita lihat secara lebih dekat ya. Ini adalah Black Freedom yang shocknya itu tetap upside down, tapi dia warnanya hitam ya, bukan emas. Dan dia hitamnya itu metalik alias glossy ya, bukan matte gitu, bukan yang versi matte. Kalau ini Black Freedom ya kawan. Dan ini bukan versi ABS, karena memang setahu saya Black Freedom ini dijual karena dengan versi yang paling murah gitu ya. Tapi bagi saya itu tetap mahal ya kawan. Dan langsung aja kita test ride motornya. Untuk jalan impresi pertama itu seperti apa sih kalau naik motor ini tuh. Oke, langsung aja kita pindah ke helm ya. Oke teman-teman YouTube, jadi sekarang saya sudah kameranya di helm ya, dan saya sudah di atas CBR-nya. Jadi yang akan saya informasikan pertama adalah ketika kalian berdiri di sini tuh, saya dengan tinggi sekitar 172 cm, itu kaki saya cuman pas ya kawan, nggak nekuk. Jadi ya bisa dibilang pas-pasan aja sih, nggak terlalu sisa. Jadi motor ini bisa terbilang tinggi ya. Dan posisi ridingnya kayak gini, stangnya di bawah banget sih menurut aku nih, kayak gini. Yang banyak orang bilang pegel, tapi yang saya rasain dari kemarin, kan motor ini baru datang kemarin ya, jadi itu nggak terlalu sih, biasa aja kalau saya gitu. Nih posisi ridingnya, tangan kita tuh nunduk gini kan. Mungkin kalau buat belum yang biasa ya kan, kayak saya ini belum biasa ya agak pegel ya, tapi kalau udah biasa nanti bakal nggak pegel sih. Dan ini saya menggunakan riding mode yang sport ya, karena ketika kita menghidupkan motor pertama itu dia mendapatkan yang sport dulu ya, bukan yang comfort atau yang sport plus ya. Kalau buat kalian yang belum tahu perbedaannya, nanti saya akan bahas di lain video ya kan, untuk sport plus, comfort, dan itu ya, dan sport plusnya saya akan bahas di next video. Dan ketika saya naik motor ini tuh rasanya kayak besar banget ya. Mungkin apa karena saya baru naik motor 250 cc, baru naik ini kan. Saya belum pernah naik Ninja, KTC atau yang lainnya, saya belum pernah sih. Baru kali ini saya naik motor 250 cc ya. Kalau posisi ridingnya dibilang nunduk, iya sih emang ini nunduk menurut saya. Tapi ya kembali ke selera masing-masing sih. Kalau kalian nggak mau nunduk banget ya belinya All New Ninja ya. Di riding mode sport aja ini udah mantep banget gitu tarikannya. Dan kalau mau ganti riding mode itu gampang sih, tinggal tutup gas, kita pencet ini, tek, udah sport plus berubah. Loh tenaganya nih, wah. Gear 4 aja sekali geber segitu ya kan. Kita pindah aja ke sport. Oke. Jadi entah kenapa saya dari kemarin sih enaknya di sport ini ya. Nanti saya akan coba satu persatu. Terus ketika kalian naik motor ini itu rasanya gimana ya, kayak badan kalian itu membungkuk ke depan gitu ya, kayak seolah-olah pembalap gitu ya. Itu menurut saya sendiri sih. Ya karena stangnya agak di bawah ya kawan, under yoke yang nempel di segitiga gini stangnya. Oke, kita maju. Oke, jadi kita pindah ke mode comfort dulu kawan. Kita rasain di comfortnya ya. Nih kalau di comfort itu tarikannya kalem kawan, tapi ya tetap ganas sih menurut saya. Nih dia tarikannya itu lebih halus, smooth gitu ya. Nah, mulus dan
enak gitu loh. Ini memang cocok sih buat orang yang pengen lagi nyantai gitu, naik motornya santai, itu cocok pakai mode comfort. Terus kita pindah lagi ke sport. Oke, kalau sport ini karakteristiknya dia lumayan kenceng, tapi nggak seberingas sport plus ya. Jadi kalau saya kasih presentase, comfort itu tenaganya kira-kira 60 lah ya. Kalau sport ini 80, sedangkan sport plus itu 100 ya. Kalau sport aja udah enak banget sih menurutku kawan. Nah, sekali geber aja udah 72 gitu. Udah enak banget. Dan sekarang kita pindah ke sport plus. Oke. Tenaganya itu, gasnya itu jadi kayak gimana ya, sedikit aja kita buka gas itu sudah kenceng gitu sob. Tuh, baru sedikit aja udah 100 gitu. Sedangkan saya pun menggunakan gearnya, RPM nya memang saya sengaja ya, saya nggak tinggi ya, jadi RPM 7000 8000 aja udah saya oper gitu giginya. Sedangkan kalau saya lihat-lihat di YouTube itu bisa sampai sini sob. Saya sampai sini aja udah raungan mesinnya itu udah terdengar sangat kenceng gitu loh. Tapi memang kalau untuk tarikan dan performa dari motor ini menurut saya sih ngeri sih. Ngeri banget malah. Soalnya tenaganya itu kayak bener-bener besar gitu loh sob. Atau mungkin saya ya yang baru naik motor 250 cc, baru motor ini aja, jadi saya nggak tahu gitu compare-nya sama motor lain gimana gitu. Jadi buat kalian yang udah naik motor 250 cc yang lain, silahkan komentar di kolom komentar video ini ya kawan, gimana sih apa bedanya gitu loh. Kalau saya kan baru naik CBR ini gitu. Kalau untuk kedepannya sih saya pengen ngetes ride motor lain 250 cc lain gitu. Dan apalagi ya yang akan saya bahas, oh ya kawan, sini yang akan saya cukup bahas spionnya ya. Spionnya ini menurut saya enak banget. Dia selain luas, terus penempatannya itu sudut pandang kita itu luas gitu kawan. Ini udah saya setel ya, dan ini sudut pandangnya luas banget sih menurut aku. Jadi hampir jalanan ini untuk dari spion yang sebelah kanan aja udah sekitar kelihatan 70% kawan. 70%. Di sini juga 70%. Kalau kalian settingnya pas, tuh enak banget sih. Baru posisinya juga keren gitu. Nah kan, mantap lah buat Honda yang udah bikin motor kayak gini gitu. Ini tuh seolah-olah kayak pembalasan gitu loh guys. Pembalasan dulu kan Honda nggak punya gitu motor 250 dengan 2 silinder, dan sekarang punya, yang bisa dibilang laris manis ya di Indonesia. Dan alhamdulillah sekali sih saya bisa beli motor ini, dan untuk kedepannya saya buat konten lebih banyak gitu untuk YouTube saya. Dan yang akan saya bahas lagi adalah masalah suspensi ya. Untuk suspensinya sendiri ini menurut saya mantep sih sob, mantep banget. Atau karena motornya baru atau memang mantap ya. Dia ketika kita melewati jalan-jalanan yang berlubang atau jalan-jalanan yang nggak rata itu stabil banget gitu. Nih contohnya ini di depannya gelombang nih kan, tuh dia kayak bener-bener soft gitu loh, tapi tetap stabil gitu loh kan. Nah enak banget tuh, nggak terlalu terasa gitu loh di pantat kita gitu atau di badan kita gitu. Emang bener-bener mantap sih CBR nih. Pantas ya banyak orang yang suka. Oke, kita pindah ke mode sport aja kawan, supaya agak irit. Dan kemarin saya isi 50.000 kawan. 50.000 itu cuma dapat 2 batang ya di sini. 2 batang. Ini total baru 33 kilo. Kita nyobain motor, dan ini speedometer saya ada plastiknya ini karena saya skotlet ya kan, supaya tidak ada gores-goresan yang mengenai gitu. Saya skotlet bening gitu. Ini juga udah saya skotlet, nggak rapi nih windshieldnya. Dan oke, kita akan nyoba motor ini
ridingnya tuh. Ini kira-kira gas yang saya pakai itu baru berapa persen ya? 25% guys. Wow. Serem guys. Ngeri guys tarikannya guys. Pantes di YouTube ini bisa ngalahin Ninja RR gitu yang 152 tak gitu. Padahal motor itu kenceng banget loh ya. Saya udah pernah nyobain itu. Dan untuk posisi ridingnya dia kayak gini sih. Dia tangan kita turun gitu, terus bahu kita juga agak turun sob. Jadi seolah-olah kita kayak pembalap gitu loh. Padahal naik motor biasa ya kan, harian. Saya pakai untuk harian gitu. Dan ini motor ternyata pas udah di depan saya naikin itu gede banget ya. Yang dulu saya cuman sekedar lihat di YouTube, sekarang bawa betulan itu rasanya itu bersyukur sekali ya kawan. Alhamdulillah. Gede nih motornya, ini gede ya menurut saya. Meskipun bodinya sudut-sudutnya lancip gitu. Dan saya juga pernah melihat kok Alnyo 2018 Ninja yang 250 FA itu secara langsung, dia bodinya kurang lebih aja dari ini. Tapi ya untuk alasan kenapa nggak minang si Alnyo Ninja nanti ya kawan di next video. Jadi ini impresi pertama aja naik CBR itu gimana rasanya. Puas banget kalau untuk tarikannya kawan, bener. Jangan guys, kenceng banget guys. Wow. Dan maaf ya kawan, saya belum pakai sarung tangan. Saya belum kebiasa aja gitu riding pakai sarung tangan gitu. Wow. Dan buat kalian yang pengen nanya-nanya sama saya seputar motor atau yang lain, kalian bisa langsung DM Instagram saya ya @danifabulos. Silahkan aja di DM, nanti saya akan balas apabila saya online. Oke? Dan buat kalian semua ya, terima kasih ya udah support Dani Haris Channel sampai 53.000 subscriber. Yang angka dulu yang saya nggak pernah kepikiran untuk mendapatkan subscriber segitu ya kawan. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Dan mungkin video ini cukup sekian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.